Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Hari ini edisi Rabu 10 Juli 2024. Kita akan update perkembangan terkini terkait polemik nasab Ba'alawi. Video yang akan kita simak ini mungkin bisa membuat Ba'alawi pontang-panting ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Nasab Ba'alawi itu nggak bakal hancur. Tidak, walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'alawi yang dibangun dengan pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, pondasi penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana ngaku turunan Nabi, kemana-mana ngaku turunan Nabi. Kalau nggak boleh, kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'alawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Mengaku kan siapa aja bisa. Siapa saja bisa ngaku. Saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Mengaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Kenapa dipanggil Syarifah? Karena keturunan Nabi. Saya kenapa dipanggil Habib? Para Habib kenapa dipanggil Habib? Karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Bila kita menyakiti hati para habib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Keluarganya tidak mungkin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menyakiti hati Rasulullah SAW. Allahumma fashhad, Allahumma qad ballagh. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turun Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. walaupun seluruh makhluk di dunia ingin merobohkan, tidak akan pernah bisa roboh pondasi tersebut. Justru semakin mereka menghancurkan, orang-orang yang menghancurkan itu akan tenggelam, dan Ba'alawi, ya, para habaib, para anak cucu Rasulullah akan semakin bersinar bagaikan matahari. Nah, ini Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini, udah habis. Yang mimpi guru besar kita. Nasab Ba'alawi itu nggak bakal hancur. Tidak, walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'alawi yang dibangun dengan pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, pondasi ikhtiyat, kehati-hatian. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'alawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Saudaraku, tahu nggak itu siapa tadi yang nggak mau disalamin? Nggak mau dicium tangannya, diginiin nggak mau, nolak. Imam Sebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan. Boleh nggak nasabah mengisbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung? Nasab ke atas tidak boleh diisbat kalau orang nggak tahu. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Anda belum jawab pertanyaan saya. Saya jawab apa? Mana syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini udah saya jelaskan teorinya. Tidak ada syarat kitab sezaman. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'alawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Imaduddin Al-Bantani, Anda nggak menyebut Kiai. Mahdi bin Yahya segan dengan orang bukan karena ilmunya. Jadi tidak ada kewajiban bagi Mahdi untuk memuliakan Anda, untuk menghormati Anda, atau untuk siapapun yang mendukung Imaduddin Al-Bantani. Mau siapapun itu. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib,
atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. Terus juga ada di kitab yang sama, Al-Ghurrar, itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Barang siapa yang menisbahkan yaitu dirinya keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min Ala Ba'alwi. Tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi sekarang, takut banget rupanya dipersekusi. Enggak bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan prioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara. Limited edition ini, muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal, hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar, persis kayak celengan Semar, celengan Semar. Ada orang yang punya iman, rasa takwa, ilmunya ngerasa tinggi, persis iblis. Tahu iblis? Oi, kenal iblis nggak? Alim nggak? Alim. Kenapa Allah usir dari surga? Karena sombong. Kalau jika seseorang sudah ada kesombongan di dalam hati, iman pasti akan minggir. Takwa sudah nggak akan dilihat orang, udah nggak ada enak-enaknya. Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. Bukan, bercanda itu. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya, kan begitu aja. Kalau dia pinter, kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor, karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosong enggak. 448 disebutkan di sini dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong. Saya bersumpah demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Daud, Habib Cabul, dan Habib Salim, Habib palsu. Dan antum mengatakan di waktu telepon sama Haji Karim, mana Haji Karim? Anak ayah ibunya enggak? Antum mengatakan bahwa anak adalah berbau Syiah. Antum cerita sendiri. Antum punya abah, antum punya kakek, antum punya keluarga, dan antum cerita hal di sana, di Cikatap, di Jogja. Ya, antum tidak pernah ketemu sama antum. Ayo, wallahil azim. Sama, ayo, wallahil azim. Karena ini pendukung saya satu dari Ba'alawi, dia mau jadi relawan, akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin, wa yudrabu darban waji'an, harusnya dipukulin juga. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani semakin membuat Ba'alawi kejang-kejang dan pusing tujuh keliling. Pasalnya kemarin Kiai Imad mengadakan dialog tanya jawab di Lampung. Dalam dialog tersebut, Kiai Imad kembali memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang sahihnya keterputusan nasab Ba'alawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Imad menjawab pertanyaan jamaah perihal hukum memanggil Habib kepada mereka setelah terbukti berdasarkan tesis ilmiah jika mereka bukan keturunan Nabi. Kemudian Kiai Imad menjawab, jika sudah mengetahui berdasar dalil jelas termasuk hasil penelitian ilmiah dan bukti tes DNA, maka terlarang bagi umat muslim untuk memanggil Ba'alawi dengan gelar Habib. Jika belum tahu, memang tidak ada dosa bagi kita, tetapi
Ketika semua fakta dan data sudah terang benderang, tidak terbantahkan oleh pihak Ba'alawi, maka jangan pernah memanggil mereka dengan sebutan Habib lagi. Cukup dengan panggilan Ustadz, Gus, Kiai. Itu pun kalau ia berilmu dan berakhlak. Jika tidak berilmu, cukup panggil dengan sebutan Pak, Pak D, atau panggilan lainnya. Mungkin karena ceramahnya Kiai Imad di Lampung inilah para oknum-oknum Habib jadi kejang-kejang dan pusing 7 keliling. Namun harus bagaimana lagi? Mereka sudah terbukti secara data dan fakta. Memang para habaib di Indonesia ini memang bukan keturunan Nabi. Sekali lagi, mungkin karena ceramahnya Kiai Imad inilah yang membuat Ba'alawi kejang-kejang dan pusing 7 keliling. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.